Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Andra dengan NIM 123 30 50 156. Saya jurusan Ilmu Hukum semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana khusus mengenai lingkungan hidup dengan dosen pengampu yaitu Bapak Opik Rozikin SHMH. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya tindak pidana khusus ini merupakan yang menganalisis tentang suatu perilaku, jenis-jenis pidana yang tersebar di dalam ataupun di luar dari undang-undang itu sendiri. Salah satunya yaitu lingkungan hidup. Tindak pidana khusus dalam kajian lingkungan hidup yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang mengatur penyimpangan dari KUHP umum, berfokus pada penyelenggaraan dan penanggulangan pencemaran serta perusakan lingkungan. Adapun dari definisi lingkungan hidup itu sendiri tercantum pada pasal 1 angka 1 UU PPLH ini, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan penghidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Teman-teman, setelah kita mengetahui tentang UPPLH ini, bahwasannya ada yang menarik di sini, yaitu pada pasal 66 yang berbunyi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dan lebih dijelaskan melalui putusan MK nomor 119 atau 119 garing PUU garing 23 garing 2025, yaitu ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pelindungan ini dimaksud untuk mencegah tindakan pembalasan melalui peniadaan, gugatan perdata, atau gugatan upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian dari peradilan tersebut. Jika kita lihat sebelumnya bahwasannya menyinggung hak dari bersuara, yaitu kita kaitkan dengan hak asasi manusia yang selalu melindungi hak publik untuk berpartisipasi seperti advokasi lingkungan dan HAM. Dari tuntutan hukum yang seringkali dibuat-buat untuk membungkam mereka yang secara langsung mendukung kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Seperti diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen HAM lainnya. Sebelum adanya putusan MK, ada kasus yang pernah terjadi ketika tahun 2020 yang menjadi pertama kali menerapkan prinsip anti-slave dalam ranah pidana Indonesia atau Strategic Lawsuit Against Public Participation. Dalam kasus ini, Robandi sebagai ketua RT di Kelurahan Kenanga, Bangka Belitung aktif melaporkan indikasi pencemaran lingkungan. Bersama dengan warga lain mengajukan gugatan tersebut sebagai gugatan perwakilan kelompok terhadap PT Bangka Asindo Agri, PT BBA atas dugaan pencemaran tapioka. Tidak lama kemudian, Robandi dan beberapa ketua RT lainnya yang menjadi penggugat tersebut
dilaporkan oleh seorang warga yang didasarkan pasal 228 KUHP tentang penyalahgunaan pangkat atau jabatan yang disebabkan yaitu berhentinya sementara. Dengan dakwaan alternatif pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sehingga terjadilah peradilan tingkat pertama, yaitu putusannya para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan pertama yang dituntut oleh jaksa, yaitu pidana penjara masing-masing 1 bulan. Kasus tersebut tidak hanya berakhir di peradilan tingkat pertama, tetapi di proses banding ke peradilan tinggi yang menyatakan bahwasannya peradilan tinggi ini tidak sependapat dengan peradilan tingkat pertama, yang menegaskan bahwa hak setiap orang atas lingkungan hidup baik dan sehat. Pengakuan tersebut juga tercantum dalam bab 10 UU PPLH yang merupakan perkembangan signifikan dari undang-undang sebelumnya. Maka, tindakan para terdakwa ini tidak dapat dituntut secara pidana dan peradilan tinggi tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa mereka bersalah. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan. Ini juga merupakan preseden pital yang menginspirasi lebih banyak warga untuk berani bersuara tanpa takut dikriminalisasi. Sekaligus menjadi peringatan bahwa pelaku usaha agar tidak menggunakan instrumen hukum agar guna untuk membungkam keadilan lingkungan. Dengan memulihkan hak-hak terdakwa, pengadilan tinggi telah menegaskan kembali bahwa keadilan sejatinya adalah ketika hukum berdiri tegak, melindungi yang benar dan bukan hanya yang formal. Mungkin ada argumen dari saya yang telah saya pelajari selama 5 semester ini, bahwasannya dalam dunia hukum ini masih ada proses banding dan kasasi. Oleh karena itu, untuk memperjelas dari hukum itu sendiri, karena sejatinya hukum itu buatan manusia yang tidak ada kata mutlak, pasti ada berubah di lain waktu yang menyesuaikan dengan zaman dan masyarakat yang ada. Sekian materi dari saya. Saya Ahmad Andra, Ilmu Hukum semester 5 kelas C, pamit undur diri. Terima kasih.